2/3 depan lidah tuh. 2/3. Kalau yang glossopharyngeus 1/3 belakang dari bagian lidah. 1/3 belakang, ya. Kemudian jaras aferennya sebelum masuk ke medula spinalis, sebelum masuk ke medula oblongata itu jarasnya ada berapa? Ada di 3. Coba sebutin dari mana aja. Ini nih, gambar ini. Ada 3 jaras aferennya. Aferennya dari 3, jadi dari Wirga bisa bantu? Ada 3. Jadi dari mana aja? Tinggal sebutin aja tadi yang tadi disebutin sama siapa tadi ya? Siapa yang ngomong tadi juga maksudnya? Izin menjawab dok. Ini untuk Ya. jarak yang pertama dari nervus facialis di nervus ke-7 itu, kemudian menuju ke 2/3 dari bagian anterior lidah. Selanjutnya dilanjutkan ke korda timpani. Setelah itu kemudian akan bergabung dengan nervus lingualis dan akan masuk ke ganglion gemiculatus. Terus udah itu yang satu, itu aferen yang ke-1. Aferen yang kedua dari mana? Aferen yang kedua dari tadi kan 2/3 anterior lidah, itu yang pertama nih aferennya. Nah, aferen yang keduanya dari Glossopharyngeal di nervus 9. Yaitu mengurus 1/3 posterior dari lidah. Terus kemudian ke masuk ke petrosal ganglion yang petrosal ada di ganglion. Oke. Udah ya, berhenti dulu di sini. Aferen yang ketiga dari nervus vagus, nervus ke-10. ya, dari epiglotis dan laring ya, menuju ke nervus 10 ke melewati ganglion nodosum. Ya. Nah, ini kan neuron orde pertama. Neuron orde pertamanya ada 3 ya. Nervus 7 dari 2/3 anterior lidah, 1/3 posterior lidah oleh nervus 9, dan epiglotis dan laring itu oleh nervus 10. Nah, itu masuk kemana? Semuanya masuk kemana? Masuk ke medula oblongata. Ya, medula oblongata, ke traktus atau nukleus, apa namanya? Nukleus solitarius. Dari nukleus solitarius ini kemudian kemana orde keduanya? Neuron orde keduanya kemana? Dia kemana? Ini apa namanya? Talamus. Yang namanya apa di talamus? Namanya apa nih? Dibaca namanya? Posteromedial ventral. Ya, posteromedial ventral nucleus. Itu jadi dari nukleus solitarius itu dihantarkan kontralateral melalui lemnicus medial ke posterolateral ventral di talamus. Itu neuron order keduanya. Kemudian neuron order ketiganya kemana? Dari talamus kemana? Ke
Poscentral gyrus Mana? dok. Mana? Iya, Poscentral gyrus. poscentral gyrus atau lebih tepatnya kemana? Ya betul, poscentral gyrus itu berarti ke ini nih, ke ke korteks pengecapan ya. Itu disebutnya namanya insula ya. Ini nih yang melipat tuh namanya insula ya. Namanya insula. Namanya insula atau namanya operculum frontal. Kan melipat-lipat tuh kan namanya operculum frontal. Dan di sini rasa akan dipersepsikan. Ya, gitu. Udah kayak gitu. Gampang ya? Cuma gitu aja. Terus kalau ini namanya apa? Ini namanya tes bud. Bentuknya kayak gini. Tes bud itu bagiannya apa aja? Ada sel reseptor, ada sel basal, dan ada sel supporting. Ya. Terus kalau Meisha Hafiz, Meisha Hafiz masih ada nggak di situ? Kalau ada lesi di korda timpani apa yang terjadi? Meisha. Kalau ada lesi, misalnya akibat pencabutan gigi molar ketiga, kemudian dia ada kerusakan di nervus lingualis, apa yang terjadi? Punten dok, kurang tahu dok. Kenapa kurang tahu? Emang nggak dengerin tadi? Ada yang lain? Saya izin menjawab. Mungkin Ya. ada jika kodan tepaninya ada lesi itu akan mengakibatkan adanya gangguan pada indera pengucap tadi. Karena kan kodan tepani itu berfungsi untuk sensasi rasa pada 2/3 anterior lidah. Oh, benar. Tuh ya. Kalau kamu lupa, kamu bisa lihat gambar ini, ya kan? Ya kalau putus di sini berarti 2/3 anterior lidah kan nggak bisa hilang pengecapannya. Itu aja kan gampang. Coba kita review yang itu ya, yang otonom ini. 15 menit lagi ya. Coba siapa namanya tuh? Resa dan Cantika. Resa dan Cantika. Iya dok. Divisi simpatis itu ganglionnya dari medulla oblongata, dari medulla spinalis yang mana? Sistem saraf otonom itu kan dibagi menjadi 2. Ada simpatis sama parasimpatis. Ya kalau simpatis itu di medulla spinalis yang mana? Preganglionnya. Preganglionnya di mana? Neuron preganglionannya tuh di mana? Di medulla spinalis kan? Ya di mana gitu? Di medulla spinalis level mana? Kalau simpatis. Punten dong, dok. Menjawab. Mohon maaf bila salah. Medulla spinalis segmen thoracolum. Iya, torakal lumbal, betul. Torakal yang mana sampai lumbal berapa?
Torakal berapa sampai lumbal berapa? Ada yang bisa bantu? Izin menjawab, Dok. Ya. Sekiranya kalau misalnya saya tidak salah, torak 1 hingga lumbar 2 atau 3. Iya, betul. Kalau efeknya simpatis itu apa yang terjadi terhadap organ-organ yang saya tunjuk ini? Akan menyebabkan apa? Ada yang bisa bantu nggak? Jadi kalau simpatis itu menyebabkan apa? Kalau simpatis itu kan fight or flight ya. Respon terhadap stres. Jadi apa yang terjadi? Izin menjawab, Dok. Kalau yang saya lihat di ilustrasi di kanan itu kan ada beberapa anggota tubuh ya, Dok. Ingat saya kalau yang pupil mata menjadi dilatasi. Terus Kelenjar submandibular, ingat saya aktivitasnya terinhibisi. Terus Kalau itu bronkus paru-paru ya, Dok, menjadi lebih lebar seingat saya. Kalau jantung aktivitasnya meningkat, seperti detak jantungnya meningkat, tekanan darah meningkat. Terus kalau pada pencernaan aktivitasnya meningkat. Bukan menghambat, menekan pencernaan. Nah, sekarang itu betul ya. Diingat-ingat ya, dan jangan terbalik. Sekarang kalau preganglionik untuk divisi parasimpatis itu berasal dari mana? Berasal dari ada yang bisa bantu jawab? Saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, Dok. Ya, sama. Satu lagi di sakral 2 sampai sakral 4, Dok. Jadi namanya kraniosakral, yaitu terdiri dari saraf kranial dan sakral. Saraf kranial yang berperan adalah saraf kranial yang ketiga, 7, 9, dan 10. Apa efeknya? Parasimpatis. Apa efeknya parasimpatis? Kebalikannya dari simpatis. Tadi yang menyebutkan dengan lengkap itu siapa ya namanya? Coba ada yang bisa bantu. Parasimpatis ini efeknya terhadap organ-organ yang saya tunjuk ini bagaimana? Ya? Izin menjawab, Dok. Kalau dari yang tadi saya jawab kan, kalau misalnya parasimpatetik itu kebalikan dari yang simpatik ya. Iya. Kalau pupil matanya yang semulanya didilatasikan oleh sistem saraf simpatik, kalau di parasimpatetik itu semakin mengecil pupil matanya. Konfliksi ya. Kemudian apalagi? Bronkus, submandibularnya semakin aktif deh. Oke, terus apa lagi? Detak jantung dan tekanan darah menurun. Oke, apalagi? Bronkusnya menyempit. Oke.
kemudian ya, itu dia tuh sistem pencernaannya semakin aktif. Oke, iya gitu ya. Ya, gampang ya. Cuma prinsipnya kayak gitu lah ya. Pokoknya. Oke, karena ini udah jam 5 ya. Udah mau buka puasa, ya sudah.